Tidak pernah diatur syarat presiden, tapi syarat menjadi calon presiden. Oke, Bang. Saya sebentar dulu dong. Enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil. Ada calonnya nggak dia ayat 2? Oh, Anda ngerti? Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Ayat 2 ada nggak kata calon. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh, gagah. Nggak ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh. Apalagi Refli Harun. Kita kembali Bang Deddy. Tolong di cantol dengan kekuasaan. Enggak Pak, kita di jalanan juga berani kok Pak, nggak ada urusan. Oke. Kalau politiknya juga dijapu. Waktu putusan MK kan kita lihat yang begini-begini. Pengamat-pengamat yang sangat arogan, ya. Oh, bukan kekuasaan yang arogan ya? Iya. Oh, jadi silakan. luar biasa nih. Saya punya ini. Lalu politisi-politisi yang menganalisanya hanya berdasarkan kepentingan. Karena ketika waktu itu Gibran mau dimaju, katanya mungkin bersama kata Mbak Puan mungkin bersama Ganjar dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Ketika jangan maju berikutnya tidak ada masalah. Jangan tambah nanti bang. Lu nari urusan yang nggak ada urusannya. Brother, nggak ada urusannya. Kan kita ngomong gantian, ya kan? Iya, tapi yang lu omongin nggak ada urusannya. Oke. Apa urusan Mbak Puan dalam hal ini? Ya kan substansi dong, bro. Dan mereka dihukum oleh rakyat, ya, dihukum oleh rakyat dengan angka yang berapa, kayak baterai lowbat itu 16% gitu loh. Ya, yang satunya cuma berapa? 24%. Bang Habib, harus arogan berhadapan dengan orang-orang yang sangat arogan. Halo Sobat Isi, kali ini saya akan membagikan perdebatan panas antara politisi Gerindra Habibur Rahman versus pakar hukum tata negara Refli Harun dan politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus saat tampil di Political Show CNN Indonesia terbaru. Bahkan pada perdebatan itu Habibur Rahman dan Refli Harun nyaris terjadi adu jotos. Keduanya sudah saling menantang duel, untungnya direlai hostnya. Perdebatan panas ini dipicu perbedaan pandangan soal putusan MA yang dituduh Refli dan Deddy untuk memuluskan jalan Kaisang maju di Pilgub Jakarta. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Saya ingin membuat perdebatan ini di wilayah hukum ya, jadi pure hukum. Jadi saya akan bahas begini ya. Kita harus pahami bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Udah benar tuh. Kepastian, kemanfaatan ya. Oke, justru dengan putusan ini tidak ada kepastiannya. Kenapa? Karena kalau kita baca pasal 7 Undang-Undang 10 2016 itu kan jelas calon bupati, wali kota, gubernur atau calon gubernur, bupati, wali kota. Jadi calon. Siapa itu calon? Calon itu adalah orang yang telah ditetapkan sebagai calon. Oke. Syarat ketika menjadi kandidat. Syarat pencalonan. Nah, bukan syarat pelantikan. Kalau dia belum ditetapkan sebagai calon, namanya bakal calon. Nah, ini adalah syarat calon, bukan syarat untuk dilantik. Kalau syarat dilantik itu adalah kita bicara tentang kepala daerah elect. Ya kan, presiden elect sudah terpilih oleh KPU, sudah dinyatakan sebagai pemenang, dan pelantikan itu bukan wilayah KPU, tapi wilayahnya Mendagri atau presiden. Wilayah KPU yang bisa dia verifikasi adalah pada saat dia menetapkan sebagai calon. Kalau sekarang tidak ada kepastian. Saya misalnya mau nyalon gubernur 25 tahun. Saya bilang, saya boleh. Nanti KPU bilang, loh Anda kan saat dilantik belum akan 30 tahun. Karena Anda nggak tahu kapan dilantiknya. Mundur aja pelantikannya sampai umur 30. Oke. Ya misalnya, tapi walaupun itu terlalu ekstrim contohnya. Ya kan? Nah karena itulah menurut saya, dari sisi hukum ini agak sangat bermasalah. Yang kedua adalah, di dalam pemilu itu harus yang namanya predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti, tetapi hasilnya ya nggak pasti. Kalau dengan aturan ini unpredictable atau predictable?
Jadi unpredictable jadi akhirnya. Kenapa? Karena tidak adil bagi calon independen. Calon independen itu sudah mengajukan pencalonan dan sudah tutup, close. Jadi calon-calon independen di seluruh Indonesia tidak bisa memanfaatkan putusan ini. Kan begitu. Harusnya yang namanya persyaratan itu tidak boleh berubah di tengah jalan ketika itu sudah diterapkan. Kan sudah diterapkan. Tahapannya kan sudah ada. Jalan. Jadi tahapan pencalonan itu sudah dimulai dari calon independen itu. Nah, karena itu saya setuju dengan pendapat yang mengatakan, kalaupun ada putusan ini, maka harusnya tidak diberlakukan sekarang untuk Pilkada 2024 karena tahapan sudah berlangsung. Karena calon independen tadi ya? Ya, calon perseorangan. Tapi itu agak susah karena kejadian di MK dulu kan. Iya, enggak, maksud saya kan bicara hukumnya dulu, politiknya nanti. Nah, atau yang kedua, ya kan, saya mengatakan bahwa putusan ini boleh kok nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Baik. Kita kan bicara tata urutan perundang-undangan. Salahnya sendiri kenapa menguji PKPU. Jadi kalau misalnya tafsir atas PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang, saya sebagai KPU atau KPUD di seluruh Indonesia saya akan abaikan. Kenapa? Karena undang-undang jelas bahwa yang dimaksud dengan berusia 30 tahun, 25 tahun adalah saat menjadi calon. Kapan Anda menjadi calon sudah saya jelaskan. Kalau dia tidak puas misalnya dengan kebijakan KPU, maka dia bisa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta tafsir undang-undang itu, Undang-Undang 10 2006. Nah, itu baru lebih benar. Kalau MK membenarkan, ya sudah kita nyerah. Tapi ini ada suatu regulasi yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undangnya. Baik, Gitu, ya. Jadi, ya, sebenarnya yang namanya PKPU itu hanya menegaskan posisi sebagai calon. Kan syarat calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati, wali kota. Kan calon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda paham pemilu, Anda tahu kapan seorang itu akan ditetapkan sebagai calon. Kalau dia mendaftar itu baru bakal calon. Kalau dia sudah ditetapkan barulah dia calon. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan atau dirumuskan KPU hanya menegaskan apa yang dikatakan undang-undang. Jadi tidak ada pertentangannya. Tetapi kalau diputuskan saat dilantik, nah itu sudah jumping up namanya. Kita ini kan belajar hukum ini kan pakai logika. Dia tidak salah. Menurut Anda itu tidak masuk ya logikanya. Yang sontolo itu Mahkamah Agungnya. Cuma pertanyaannya adalah Mahkamah Agung ini bekerja memutuskan untuk kepentingan siapa? Nah, itu this is the big question yang bisa dijawab dengan Deddy Sitorus dan Adi Prayitno. Tapi saya tanyakan dulu ke Bang Habib seperti apa komentarnya, kan Bang? Begitu. Jadi logika itu masuk atau enggak 6 bulan? Kita jangan bodohi masyarakat. Ya, calon itu adalah ketika ditetapkan sebagai calon, ya, bukan ketika dilantik. Oke, Bang Refli. Paham? Kami dapat poin Anda, Bang Habib silakan. Ya, silakan Pak Refli ya menyampaikan pendapatnya, tapi tentu kita juga bisa berpendapat dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Jadi ketika mendengar hal ihwal tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini, saya berpikiran yang sama. Saya belum baca ini, belum baca putusannya karena putusan itu diminutasi baru selesai hari ini, kalau nggak salah baru diupload hari ini. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan tertuang di dalam putusan tersebut. Ya. Substansi, kita bicara hukum dalam konteks substansi. Ya. Kita di DPR membahas usia, itu rujukannya bukan konteks sebagai calon. Tapi ketika jabatan itu melekat, kematangan seorang presiden misalnya 40 tahun, bukan sebagai calon presiden karena dihitung ya kapan bagaimana dia bisa bertindak, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tindakannya, bagaimana kedewasaannya, itu berbagai studi dilakukan baik oleh psikologis psikolog ya, kemudian akademisi di bidang sosial, macam-macam menyatakan bahwa layaknya seorang gubernur itu 30 tahun. Jadi seluruh studi, kalau kita lihat misalnya perdebatan pembentukan undang-undang ini, bukan konteksnya sebagai calon, tapi sebagai
gubernur. Nah, sebagai jarak 6 bulan wakil itu seberapa gubernur. berpengaruh kalau Anda bilang sangat berpengaruh. 6 bulan itu setengah tahun, Pak. Ya, kalau orang Lampung itu ya 500.000 itu bilangnya setengah juta. Jadi ngaruh banget, Pak. Jadi 6 bulan itu setengah tahun gitu loh. Jadi artinya, itu akan berdampak ya. Dalam konteks usia, jangankan 6 bulan, 1 hari pun sangat berarti. Karena ini kan bicara soal hak. Baik. Nah, tadi kembali, ini kita bicara hukum dulu, karena saya politisi, ujungnya saya bicara politik, boleh ya? Iya. Ya. Jadi dalam konteks hukum, dejavu benar dejavu. Ya. Tapi dejavu kita memang termasuk juga jawaban-jawaban terhadap diskusi-diskusi kita hukum waktu itu. Ya. Sudah dijawab tuntas ketika berbagai kejanggalan di MK dipertanyakan, dijawab tuntas oleh MK sendiri dalam berbagai bentuk putusan setelah putusan nomor 90. Itu hukum. Kalau dipertanyakan kenapa yang mengajukan Garuda, ya kenapa untuk tahun ini dan lain sebagainya, semua sudah ada jawaban termasuk di putusan terakhir ketika sengketa Pilpres. Dalam konteks politik. Kita simpan dulu, Bang. Kita masih panjang. Politik kita simpan dulu. Saya ke Bang Rafli dulu soal hukumnya tadi. Logika itu. Ya. Masuk atau tidak yang kemudian Bang Habib sebutkan 6 bulan, setengah tahun gitu, Bang. Gini, dia tidak bicara hukum. Dia bicara tentang keinginan, original intent. Tapi kita harus pahami, rezim yang diatur itu rezim apa? Rezim saat jadi gubernur atau rezim saat menjadi calon? Di konstitusi kita sendiri tidak ada yang namanya syarat presiden 40 tahun itu. Yang ada adalah syarat menjadi calon presiden. Anda bisa nggak bedakan calon presiden sama presiden? Ya kan? Calon gubernur sama gubernur. Kenapa kemudian yang diatur adalah syarat calon? Karena kita mau berkompetisi. Kalau mau berkompetisi, Anda harus ada syaratnya. Berat badannya berapa, tingginya berapa, Anda bisa di kelas apa. Nggak diatur ketika menangnya. Baik. Nah, dalam konteks ini, yang diatur adalah syarat menjadi calon gubernur dan bukan 1 orang. Kalau yang dilantik itu cuma 1 orang. Jadi maksud Anda aturan ini spesifik? Iya dong, spesifik sekali untuk calon gubernur. Bukan syarat gubernur. Jadi kalau misalnya, saya juga pernah mengkritik konstitusi kita. Kenapa ya? Di konstitusi kita kan tidak pernah diatur syarat presiden. Tapi syarat menjadi calon presiden. Bang. Saya sebentar dulu dong. Enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca, Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke ya. Nah, nanti ya, karena itu ketika kita bicara mengenai dilantik, ada putusan seperti itu, bukan undang-undang seperti itu, yaitu undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Baik. Jadi syarat untuk menjadi hakim konstitusi itu 3. Adil, negarawan, dan menguasai konstitusi. Tapi syarat untuk dilantik menjadi hakim konstitusi berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Nah, kalau di pemilu tidak pernah ada syarat untuk dilantik itu. Yang ada adalah syarat untuk menjadi calon. Baik. Biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib ya. Pasal 6 ayat 2 bacakan. Pasal 6 ya. Ayat 2 langsung. Pasal 6 ayat 1. Ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, calon presiden. Ya. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil. Ada calonnya nggak di ayat 2? Anda ngerti? Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Ayat 2 ada nggak kata calon. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh, gagah. Iya, silakan mau ngapain. Kita formalin, kita diskusi. Bang Habib silakan. Nggak ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh. Apalagi Refli Harun. Kita kembali. Bang Deddy. Tolong cantol dengan kekuasaan. Enggak, Pak. Kita di jalanan juga berani kok, Pak. Enggak ada urusan. Oke. Tahan dulu, Bang. Bang Deddy dulu, silakan Bang Deddy. Apalagi mau kita komentari dari sini. Kenapa Anda tiba-tiba langsung ngegas begitu? Loh, Anda yang ngegas kok. Loh, Anda sendiri yang ngegas bilang saya salah. Ngopi. Oke. Baik, kita tahan. Kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, kita dong minta tepuk tangan dulu, Bang Refli, Bang Habib. Ini harus didinginkan sepertinya oleh Mas Adi Pray. Ini kira-kira Mas Adi Pray. Lompat. Loh iya kan tadi Abang bilang nggak ada yang di komentar. Bang Deddy dulu. Oke. Gimana Bang Deddy? Ini kira-kira masuk. Refli Harun dan Habibur Rahman jadi ribut gara-gara ada orang duduk di meja makan ngomongin soal
Ada yang pengen jadi calon gubernur, wakil gubernur. Meja makan siapa kan ini? begini nih. Kalau menurut saya ya, benar, tadi kan kalian sudah ngomong gantian dong. Kan saya berhak bicara juga. Oke, Bang Deddy silakan. Bang Deddy dulu, nanti saya kasih. Kalau tadi PSI mengaku mereka nggak ikut-ikut, nggak pernah komunikasi sama Garuda, ya enggak lah. Emang siapa PSI mau mengubah di MA? Kan gitu, itu kan logika gitu loh. Dan apakah Garuda sendiri bisa mempengaruhi MA sehingga keluar perasaannya ketika dilantik? Lah undang-undang sudah jelas syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Iya. Ntar dulu bro, nanti ribut lagi loh sama. Nanti Bang Deddy jangan Bang Isan dulu. Kita calon di namanya dua. Oke, Bang Deddy dulu. Apakah Garuda ini bisa mempengaruhi hakim MA? Ya enggak lah. Siapa yang bisa mengaruhi? Siapa yang bisa mempengaruhi? Ada. Yang di atas kalian dong. Ada dong. Independen dong. Sudahlah berat. Aku ngomong dulu. Biar saya menuduh nih. Hakim. Saya menuduh. Saya menuduh putusan aneh itu. Ente marah tidak juga mungkin. biar gak Refli Harun aja yang marah. Gua tidak marah. Ini orang Batak asli. Oke, menuduhnya gimana? Saya tidak menuduh, tapi saya menyatakan putusan ngawur itu pasti bukan lahir dari akal, nalar, dan nurani yang sehat. Oke. Kenapa? Jelas-jelas dikatakan yang diatur itu adalah usia sebagai syarat pencalonan, bukan sebagai syarat pelantikan. Lu aja kalau mau naik pesawat, lu harus punya tiket dulu baru bisa ngurus boarding pass. Ngerti nggak? Itu syarat. Lu mau bertinju, ditimbang dulu berat badan, memenuhi nggak untuk kelas itu. Jadi jangan kita ini dibuat gaduh untuk urusan politik kekuasaan yang luar biasa, Pak. Jadi jelas-jelas dikatakan oleh undang-undang dan PKPU syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Kenapa bisa belok? Ya nggak aneh. Jangankan MA, MK saja bisa kok. Oke. Jadi Bang, begini ya, saya cuma mau bilang, udah deh, kami jangan bodoh-bodohin. Rakyat ini nggak bodoh. Kita tahu, dan terus terang nih Habib saya harus kasih tahu nih. Iya. Saya hormati Pak Prabowo yang menolak supaya Budi Jiwandono jadi gubernur, calon gubernur. Saya hormati banget itu. Wah itu keren. Oke, Itu tapi keren banget. Soal Karena politik kita apa? simpan nanti Itu segmen menunjukkan berikutnya, dia beda dengan Pak Jokowi. Jelas tidak mau politik dinasti dari awal. Oke, Bang Isan. Semua kompetisi itu mengatur syarat untuk ikut berlomba. Participate. Bukan ketika kondisi menangnya. Kondisi menangnya itu karena akibat lomba. Kan begitu. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus. Dan kalau mau diributkan itu bukan PKPU, undang-undang. Iya. Jadi kan. Tapi saya tidak menyalahkan partai Anda. Kan partai siapalah Anda mereka. Pasti ada yang lebih kuat dari mereka lah. Saya kan kupu-kupu Oke, Bang Habib. Kalian yang lebih kuat. Saya tadi belum ngomong yang politiknya, Bos. Ya kan? Kalau politiknya juga dijawab. Waktu putusan MK kan kita lihat yang begini-begini. Pengamat-pengamat yang sangat arogan, ya. Oh, bukan kekuasaan yang arogan ya? Iya. Oh, jadi silakan. luar biasa nih. Saya punya ini. Lalu politisi-politisi yang menganalisanya hanya berdasarkan kepentingan. Karena ketika waktu itu Gibran mau dimaju, katanya mungkin bersama kata Mbak Puan mungkin bersama Ganjar dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Ketika maju berikutnya tidak ada masalah. Jangan tambah nanti bang, nanti saya kasih kesempatan. Lu nari-nari urusan yang nggak ada urusannya. Brother, nggak ada urusannya. Kan kita ngomong gantian, ya kan? Iya, tapi yang lu omongin nggak ada juga urusannya. Oke. Apa urusan Mbak Puan dalam hal ini? Ya kan substansi dong, bro. Jangan lari. Nanti ya. Jadi karena itu, ya karena inilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka sebelum pemilu, dan mereka dihukum oleh rakyat, ya. Dihukum oleh rakyat dengan angka yang berapa, kayak baterai lowbat itu 16% gitu loh. Ya, yang satunya cuma berapa? 24%. Saya kira itulah perlu dalam konteks politik 2014 Anda di mana? Oke. Usah juga kayak begitu. Itulah dejavu. Ya, putusan MK dengan putusan MK. Kan saya bebas, bicara bebas, bersikap bebas. Ya, bebas, boleh. Silakan dong. Oke, kita tahan dulu Bapak-bapak sekalian. Habib benar, tapi arogan. Oke, tahan dulu. Bang Refli, Bang Habib. Karena harus arogan berhadapan dengan orang-orang yang sangat arogan. Nah, itu prinsipnya. Setelah jeda saya akan minta tanggapan dari Mas Adi Praetno untuk ngademin dikit, turun tensinya dikit. Nah, gimana menurut kalian, mendukung Habibur Rahman atau Refli Harun dan Deddy Sitorus? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.